Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget di weekend kali ini di siang hari aku bisa nyapa teman-teman semua. Jadi teman-teman juga jangan lupa pada absen dulu nih sebelum kita lanjut ke videonya, boleh tulis ya di kolom komentar. Rasanya seneng banget kalau semangat aku itu udah muncul lagi. Apalagi kalau udah bebenah seperti ini di pagi hari. Kebetulan pagi hari ini suami aku masuk kerja dan udah berangkat. Dan seperti biasa kalau masuk kerja pagi aku selalu bawain bekal. Nah, untuk bekalnya sendiri aku udah masak dari subuh teman-teman. Tapi aku emang gak pernah aku bikin video kalau di subuh hari karena emang dikejar-kejar waktu ya. 4:30 aku bangun harus masak satset dan jam 6 suami aku harus udah berangkat kerja. Jadi ya aku lebih fokus masaknya ya ketimbang aku sambil bikin video karena khawatirnya nggak keburu teman-teman. Jadi untuk menu lauk hari ini yang dibawa atau perbekalannya itu ada orak tempe, ada sawi yang aku oseng pakai telur, dan ini ada telur dadar. Nah, telur dadar ini tadi ada lebihan dari sarapan pagi teman-teman. Dan pas di bekalnya juga aku bawain 1 potong irisan telur dadar. Nah, ini berhubung aku mau beres-beres di dapur, jadi untuk lauk pauknya aku mau masukin ke dalam kulkas. Sebelum kita masukin ke dalam kulkas, alangkah baiknya lauk-lauk ini kita pindahin ke wadah yang lebih kecil atau ke mangkuk kecil seperti ini supaya tidak makan tempat. Nah, biasanya aku juga langsung tutupin pakai plastik wrap seperti ini. Nah, kalau udah disimpan di dalam kulkas seperti ini tuh nggak mudah basi ya teman-teman. Tapi kalau disimpan di suhu ruang biasa, nanti khawatirnya cepat basi karena hari ini cuacanya benar-benar panas di daerah Cikarang. Nah, ini aku mau kenalin ada anabul baru di rumah aku namanya Lemon. Jadi ini tuh kucing dikasih dari pet shop langganan aku. Ini tuh kucing punya kakak iparnya atau siapa gitu ya. Dia habis beli, terus nggak taunya istrinya itu alergi kucing. Dan dia bingung daripada kucing ini dibuang, diliarin gitu aja, lebih baik dikasihin ke yang bener-bener biasa ngurusin kucing. Dan kebetulan kemarin malam itu aku sama suami habis beli pakan kucing. Dan kita ditawarin ya udah sebenarnya tuh ada 2 kucing. Tapi aku lebih memilih 1 ini aja, soalnya yang satunya itu kucingnya agak barbar teman-teman. Nah, jadi pilihan aku ngambil si Lemon itu. Sebetulnya tuh pas kita ngambil dia nggak ada nama. Tapi pas di jalan aku pikir-pikir ya udah kita namain Lemon aja, soalnya kan bulu kucingnya itu dia warnanya orange tapi orange muda gitu teman-teman. Jadi ya udahlah kita panggil dia namanya Lemon. Tapi biasa aku kalau manggil Mon gitu. Oke ya, di weekend kali ini aku mau share-share video santai aja sambil kita berbincang-bincang. Dan siapa tahu teman-teman ada yang mau kirim salam atau kirim lagu, boleh banget yuk. Jadi bercanda nih teman-teman. Jangan terlalu serius ya, karena video kali ini kita lagi nggak tentang share resep masakan. Kita sambil santai-santai bebenah rumah seperti ini. Semoga video kali ini bisa menemani aktivitas weekend teman-teman semua yang sambil bersantai atau yang lagi jalan-jalan di dalam mobil, bisa banget nih nyetel YouTube aku ya. Promosi nih mbak ujung-ujungnya. Iya dong, nggak apa-apa ya teman-teman. Promosi dalam hal positif itu tidak masalah. Dan subscribe itu kan gratis ya, jadi nggak ada salahnya teman-teman. Oke ya, lanjut. Ini aku sambil nyuci piring aja. Nggak jauh-jauh video tiap hari tentang cuci piring, karena emang cuci piring adalah pekerjaan ibu rumah tangga sehari-hari yang berulang-ulang kali. Nggak bakalan kita nyuci piring cuma 1 kali. Apalagi kadang aku pernah nemuin ada seseorang atau salah satu orang atau banyak ya, kadang yang habis minum 1 kali terus gelasnya diganti lagi yang baru, mau minum lagi ambil gelas baru lagi. Aku pernah nemuin orang seperti itu. Teman-teman ada nggak yang kayak gitu nih? Kalau ada yang kayak gitu, fix kalian rajin cuci piringnya berarti. Karena kan pasti di cucian piring itu banyak gelas-gelas yang bekas untuk minum itu ya. Kalau aku sih kadang nggak 1 kali juga ya baru minum, terus ganti gelas lagi, ganti gelas lagi. Malah kebiasaan aku tuh lebih seringnya di botol gitu teman-teman minumnya. Karena kalau minum dari botol itu menurut aku lebih banyak konsumsi airnya. Jadi aku punya botol khusus untuk minum aku, kemasan 1 liter kayak gitu. Jadi pas aku minum langsung glegek gitu teman-teman.
Pokoknya video kali ini ya apa ya, cuplikan receh kayak gini teman-teman. Yang penting aku bisa menemani aktivitas teman-teman semua dan teman-teman juga bisa menemani aktivitas aku di dalam video ini. Oke, sambil aku bebersih di sini, aku tertarik dari salah satu komenan teman-teman di video aku yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada bunyi komentar seperti ini teman-teman. Mbak Nia, sebentar lagi kan 17 Agustus nih. Cobain dong Mbak, ajarin kita supaya gimana caranya biar jadi MC yang baik dan benar dan menarik hati para penonton, asik. Jadi untuk jadi MC itu menurut aku ya teman-teman, kita harus tampil pede terlebih dahulu. Kalau kita nggak pede, ya udah pakai kacamata hitam. Karena kacamata hitam juga bisa membantu kepedean kita lebih tinggi. Apaan sih Mbak? Nah, jadi teman-teman, supaya kita bisa jadi MC, sebenarnya nggak MC ya, mau kita berbincang dengan orang lain pun di depan orang banyak gitu ya, public speaking kita itu harus benar-benar bisa mainin intonasi suara teman-teman. Nah, selain intonasi suara, teman-teman juga harus bisa mengatur nafas. Nah, kenapa aku bilang bisa mengatur nafas? Jadi kebanyakan para penyiar radio ya, aku mencontohkan penyiar radio aja deh karena aku dulunya kayak gitu ya. Nah, jadi kita saat berbicara seperti ini usahakan kita ngomong itu tanpa bernafas terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita udah ada jeda, kita kasihlah atur nafas kita. Jadi kalau kita ngomong sambil bernafas gitu, yang ada nanti ada suara hembusan nafas dari hidung ataupun dari mulut itu yang masuk ke dalam mic. Nah, gimana Mbak kuncinya supaya kita bisa berbicara dengan lancar dan juga nggak bising gitu ya, nggak bising dari nafas kita sendiri. Salah satu contohnya adalah teman-teman jangan taruh posisi mic di depan mulut pas. Di mana Mbak yang bagusnya? Nah, teman-teman taruh posisi mic-nya itu di samping mulut. Seperti aku pada umumnya biasanya kalau voice over seperti ini atau dubbing, aku selalu taruh mic aku di samping mulut aku supaya teman-teman tidak terganggu dengan adanya nafas hembusan aku dari hidung maupun dari mulut. Seperti itu teman-teman. Dan semisal teman-teman nggak bisa merepet ngomongnya langsung seperti ini ya, tanpa adanya teks, teman-teman bisa buat teks terlebih dahulu. Jadi emang harus gimana ya, banyak-banyak belajar. Dan juga kalau teman-teman baru pertama kali kepengen public speaking di depan orang banyak, teman-teman bolehlah belajar terlebih dahulu di depan cermin. Jadi supaya supaya kita itu bisa lebih percaya diri, bisa mengerti ya bahasa tubuh kita tuh seperti apa. Dan tips dari aku teman-teman, kalau lagi berbicara seperti ini, usahakan teman-teman itu menganggap penonton yang ada di depan kita itu adalah ya teman obrol kita sendiri. Nah, biasanya juga aku selalu menggunakan pergerakan tangan aku. Bukan semisal ya, memang seperti ini. Setiap aku voice over sendiri pun di dalam kamar untuk video YouTube aku selalu menggerakkan tangan-tangan aku. Itu fungsinya untuk apa? Supaya kita nggak tegang teman-teman. Jadi kuncinya kita itu nggak boleh nervous, kita harus percaya diri. Kalau misalnya teman-teman kepengen nggak terlalu malu-malu gitu, bisa pakai kacamata teman-teman. Itu juga salah satu jadi alternatifnya. Dan yang terpenting teman-teman nggak boleh sering-sering baca naskah. Kalau pas lagi jadi MC ataupun jadi ngisi pidato gitu ya, usahakan teman-teman sedikit banyak harus mempelajarinya terlebih dahulu. Dan usahakan juga teman-teman mainin jeda obrolannya atau jeda omongannya gitu ya teman-teman. Kalau aku kan kayak gini kadang aku merepet terus kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman baru pertama atau baru sambil belajar, teman-teman harus bisa mainin jeda juga dari setiap naskah yang kita baca. Kalau ditanya, Mbak Nia kalau lagi voice over seperti ini, apakah Mbak Nia itu bikin catatan terlebih dahulu? Nah, jawabannya tidak, kecuali kalau itu adalah video endorse yang biasanya harus banyak ada kata-kata bahasa Inggris atau bahasa yang nggak aku sering dengar ya, seperti kayak kandungan inilah, kandungan itu kan agak ribet. Jadi memang harus aku catat dulu. Paling aku catatnya itu poin-poin pentingnya aja teman-teman. Jadi aku kalau voice over seperti ini ya udah aku langsung ngomong aja. Makanya kenapa aku itu jarang ada stok video, karena aku biasanya setelah bikin video aku buru-buru edit,
langsung aku buru-buru isi suara seperti ini. Mumpung aku masih ingat ya apa aja sih yang harus aku obrolin di video kali ini, apa aja sih resep-resep yang ada di video kali ini, berapa banyaknya sih komposisinya, jadi aku masih ingat. Seperti itu teman-teman. Ada juga nih yang bikin menarik di kolom komentar yang kemarin. Mbak Nia, gimana sih caranya bagi waktu antara ngonten, antara jualan baju dan beres-beres rumah, ngurus suami, ngurus kucing? Nah, itu gimana caranya, Mbak? Nah, gini ya teman-teman. Jadi untuk seperti itu aku tuh harus belajar sampai 2 bulan ya untuk bisa mengatur waktu aku sendiri. Gimana caranya? Jadi aku harus mempelajari dulu jam-jam berapa aja aku harus kirim paket, harus bungkus paket, jam berapa aja aku harus masak, jam berapa aku harus ngonten. Itu semua aku ada jadwalnya sendiri-sendiri. Termasuk main handphone. Aku main handphone itu ada jadwalnya teman-teman. Gak bisa aku selalu main handphone scroll dari pagi sampai siang, itu jarang banget. Apalagi yang namanya nonton TV itu aku jarang. Ya, jadi aku usahakan aku bisa memanage waktu aku supaya semua kerjaan aku itu kepegang. Salah satunya kalau misalnya masak, aku alihkan sekarang masak di subuh hari. Jadi sekalian aja masaknya banyak untuk bisa makan siang, dan juga kalau semisal sore udah habis, kita sore masaknya itu yang simpel-simpel aja. Kayak dadar telur atau kita goreng ayam sambil nyambel, udah kayak gitu aja teman-teman. Nah, untuk ngeditnya sendiri biasanya kalau ngedit itu aku selesai bikin konten seperti ini, aku kan istirahat ya, udah mandi, udah nyantai, itu aku sambil rebahan sambil ngedit. Ya walaupun kadang pas ngedit itu ketiduran. Emang itu penyakitnya para konten kreator yang ngedit, apalagi ngedit di YouTube ini kan durasinya panjang dibandingkan untuk ngedit di TikTok atau Reels atau YouTube Studio, YouTube Short maksudnya, itu dia durasinya kan sedikit teman-teman ya, paling juga 1,5 menit itu udah paling lama. Tapi kalau di YouTube seperti ini durasi panjang, itu video yang aku bikin bisa sampai durasinya 3 jam, 2,5 jam, bahkan 3 jam lebih kalau semisal aku lagi bikin menu orderan. Nah, jadi ya kayak gitu teman-teman. Nanti untuk malam harinya aku kadang lanjut edit lagi, lalu aku dubbing, terus ya udah aku langsung naikin ke YouTube kayak gitu. Dan besoknya tinggal aku atur untuk pembuatan thumbnail, isi deskripsi, dan pembuatan judul. Kurang lebih seperti itu tentang dunia perkontenan teman-teman. Kalau ditanya Mbak Nia jenuh gak sih ngonten terus? Semua kerjaan pasti ada di titik jenuhnya. Nah, salah satunya gimana kalau supaya kita pas lagi jenuh bisa semangat lagi. Kalau aku pribadi, aku biasanya suka keluar, aku beli makanan kesukaan aku, nanti pas setelah makan aku ngomong ke diri aku sendiri, yuk abis ini kita semangat lagi. Kayak gitu teman-teman. Semua kerjaan tuh pasti ada titik jenuhnya, termasuk konten kreator. Walaupun pekerjaannya hanya di dalam rumah kayak gini aja, jenuh juga teman-teman. Tapi kita harus bersyukur. Terkadang pekerjaan yang kita alami sekarang ini dirindukan oleh semua orang dan dikepengenin buat semua orang. Jadi kuncinya tetap selalu bersyukur. Oke, jadi seperti itu sedikit sharing dari aku, dan sekarang kita ke mode serius sedikit ya. Karena sekarang ini aku mau berbagi resep tentang cara pembuatan singkong goreng mekar. Jadi kita harus benar-benar menyimaknya dengan benar. Oke, di sini aku udah siapin ada singkong 1 kilo, dan ini aku pilih singkong yang kulit merah. Kalau untuk digoreng seperti ini wajib kita cari yang kulit merah supaya dia mudah mekar. Karena ada beberapa singkong yang tidak bisa mekar saat kita goreng. Nah, ini kalau singkongnya udah dicuci bersih, lanjut pokoknya ini harus bener-bener dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, ini lanjut aku bakal mau kukus terlebih dahulu. Sebelumnya kukusannya udah aku panasi ya teman-teman. Ini air udah mendidih, lanjut kita kukus. Nah, untuk kukusnya sendiri kurang lebih di sini aku kukus selama 20 menit. Nah, sambil kita ngukus, siapin juga untuk bumbu halusnya. 4 siung bawang putih, 1 ruas kunyit. Di sini aku pakai ada ketumbar 1 sendok makan dan kasih garam. Bumbu halus ini kita ulek sampai benar-benar halus. Nah, kalau udah seperti ini nanti bakal jadi bumbu rendaman supaya singkongnya itu lebih mekar, lebih meresap bumbunya. Jadi kuncinya ada di bumbu ini. Nah, untuk bumbu ini sebenarnya bebas mau dikasih ketumbar atau enggak, itu nggak monggo silakan. Tapi menurut aku kalau dikasih ketumbar dia rasanya jauh lebih gurih. Nah, ini nggak boleh di skip.
es batu, wajib pakai es batu. Kalau teman-teman ada yang bilang, Mbak pakai air dingin aja gimana? Boleh, tapi kurang maksimal. Jadi alangkah baiknya mengikuti step by step video yang aku buat ini. Kalau singkongnya udah selesai dikukus, ini tadi 25 menit ya teman-teman, aku tambah 5 menit lagi karena kurang begitu mekar. Setelah itu langsung angkat dan direndam di air bumbu yang udah kita campur dengan air plus es batu ini. Biarkan kurang lebih 20 menit. Jadi kalau cara pembuatan singkong ini emang nggak bisa diburu-buru. Jadi harus bikinnya di saat waktu santai. Nah, kalau udah 20 menit kita rendam lalu kita tiriskan seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau bikin dalam jumlah banyak, ini boleh-boleh aja, nanti tinggal kita simpan di dalam freezer. Kalau seperti ini langsung aja kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, baru digoreng sebentar aja dia langsung mekar. Karena sebetulnya itu untuk cara pembuatan singkong mekar ini, kuncinya yang paling penting ada di singkong. Kalau singkongnya itu singkong bagus ya, yang kulit merah, dia tanpa kita rendam lama pun dia pasti bisa mekar kayak gini. Tapi kalau singkong yang apa ya namanya, pokoknya ada salah satu singkong itu yang susah dibikin singkong goreng mekar kayak gini teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman ada yang berkomentar, Mbak aku udah sering bikin tapi nggak mekar nih singkongnya. Nah, teman-teman harus perhatikan singkong yang dibeli ya. Jadi jangan salahin step by stepnya, mungkin itu salah satu singkong yang susah untuk mekar. Oke, ini singkongnya udah matang seperti ini aja. Karena aku hari ini nggak mau makan nasi, aku kepengen makan singkong, jadi singkong aku udah matang. Teman-teman yang mau nyobain resep dari aku ini, nggak monggo silahkan, dan gak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!